Selanjutnya, praktikum yang keempat adalah determination of friction coefficient of pipes various diameters. Jadi, tujuan percobaan ini adalah menentukan koefisien gesek friction coefficient atau Darcy Weisbach friction factor pada pipa. Yang kedua itu mengamati pengaruh perubahan diameter pipa terhadap friction loss and pressure drop. Yang ketiga adalah memahami karakteristik aliran fluida dalam pipa dengan diameter yang berbeda dan hubungannya dengan friction factor. Yang keempat adalah menghitung kecepatan rata-rata fluida. Jadi nanti kita ngitung kecepatan rata-rata fluida, bilangan Reynolds, dan koefisien gesekan. Yang terakhir itu tujuannya adalah menentukan jenis aliran berdasarkan perhitungan yang dilakukan. Jadi, dasar teori dari praktikum ini adalah, secara umum, dalam semua sistem hidrolik itu teramati adanya kehilangan energi akibat gesekan dan perubahan geometri. Kehilangan energi akibat gesekan dan pipa terutama disebabkan oleh viskositas fluida di dekat permukaan dinding bagian dalam pipa. Terdapat pula kehilangan energi lain yang disebabkan oleh perubahan tekanan dalam sistem hidrolik akibat sambungan pipa seperti lengkungan, penyumbatan, pemuaian, dan penyusutan. Semua kehilangan energi yang terjadi dalam aliran pipa berubah menjadi energi panas. Dengan kata lain, semakin besar kehilangan energi, semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk memompa cairan atau gas melalui pipa. Untuk menentukan kehilangan energi akibat gesekan pada pipa, itu kita dapat menggunakan hydraulic bench atau water flow bench, di mana terdapat beberapa bagian pada alat-alat tersebut. Yang pertama itu adanya flow meter, yaitu menunjukkan jumlah air yang mengalir melalui pipa. Yang kedua itu ada katup kontrol. Katup kontrol itu bertujuan untuk mengontrol laju aliran yang mengalir melalui pipa. Dapat dibuat laminar atau turbulen melalui katup kontrol. Terus yang ketiga itu ada pipe system. Pipe system itu sistem perpipaan berukuran 12,7 mm, 20 mm, dan 25 mm dengan penyadapan pada jarak 1 meter dan katup kontrol aliran. Yang keempat itu ada measuring tank, yaitu tangki pengukuran dengan gelas ukur dan pengaturan skala untuk pengukuran yang cepat dan mudah untuk menentukan tinggi air yang diisi dalam tangki. Yang kelima ada differential manometer, yaitu dua pressure tapping disediakan di satu setiap ujung pipa dengan panjang atau lengthnya adalah 1 meter. Perbedaan pembacaan pressure tappings akan menghasilkan penurunan tekanan di sepanjang pipa. Yang keenam itu adanya reservoir. Reservoir itu sump yang disediakan untuk menyimpan air yang cukup untuk sirkulasi independen melalui unit untuk percobaan dan diatur di dalam ruang lantai unit utama. Jadi ketika fluida mengalir melalui pipa, terjadi penurunan tekanan dalam fluida karena energi dibutuhkan untuk mengatasi efek viskositas atau gaya gesek yang diberikan oleh permukaan bagian dalam dinding pada pipa fluida yang bergerak. Selain energi yang hilang akibat gesekan, aliran juga kehilangan energi atau tekanan saat bergerak di sepanjang alat kelengkapan pipa, seperti katup, siku, kontraksi, dan ekspansi. Jadi kehilangan tekanan ini tuh terutama dikaitkan dengan fakta bahwa pemisahan aliran lokal terjadi saat bergerak melalui alat kelengkapan tersebut. Total kehilangan tekanan dalam aliran pipa karena gesekan atau alat kelengkapan pipa umumnya dikenal sebagai head loss. Kerugian akibat gesekan dikenal sebagai kerugian besar atau HF. Sedangkan kerugian melalui alat kelengkapan dan lain-lain disebut kerugian kecil. Untuk pipa melingkar dengan aliran yang berkembang sepenuhnya, kehilangan energi atau head loss akibat gesekan dapat dihitung dari rumus yang dikenal sebagai persamaan gesekan pipa Darcy-Weisbach, yaitu di mana F-nya dikenal sebagai faktor gesekan. Rumusnya adalah HF atau kerugian besarnya itu sama dengan F faktor gesekan dikali 4 kali L atau length dikali V kuadrat, volume kuadrat, dibagi dengan 2 dikali G percepatan gravitasi dan dikali D atau diameter. Terus bilangan Reynolds juga dapat diperkirakan menggunakan persamaan berikut, yaitu RE sama dengan rho dikali V dikali D dibagi mu, atau V dikali D dibagi V mu, atau kecepatan dinamik. Jadi berdasarkan sifat aliran, faktor gesekan itu dapat diperkirakan menggunakan korelasi berikut. Apabila alirannya laminar, faktor gesekannya itu dapat menggunakan rumus 64 dibagi RE. Apabila alirannya turbulen, faktor gesekannya itu dapat ditentukan dengan 0,316 dikali RE pangkat
min 0,25. Aliran turbulen itu menggunakan persamaan Blasius yang hanya berlaku untuk pipa halus dan apabila RE-nya lebih dari 3000 dan kurang dari 10,5. Jika RE-nya kurang dari 2000, aliran umumnya laminar, sedangkan untuk RE lebih dari 4000, alirannya akan dianggap turbulen karena daerah di antara keduanya merupakan zona transisi. Pada aliran laminar, distribusi kecepatan dan gesekan dapat dianalisis secara teoritis. Sementara itu, nilai F pada aliran turbulen dipengaruhi oleh kombinasi bilangan Reynolds dan kekasaran relatif pipa. Sehingga biasanya ditentukan menggunakan persamaan empiris, misalnya persamaan Blasius untuk pipa halus, atau dengan membaca diagram Modi. Dengan membandingkan nilai F eksperimen pada berbagai diameter dan kondisi aliran terhadap hubungan teoritis maupun empiris tersebut, praktikum ini memberikan gambaran mengenai bagaimana perubahan diameter pipa mengubah pola aliran, besarnya kerugian tekanan dan nilai koefisien gesekan yang relevan untuk perancangan di sistem perpipaan. Manfaat penerapan konsep koefisien gesekan pipa dalam kehidupan nyata itu sangat luas dan langsung terkait dengan efisiensi sistem perpipaan. Pengetahuan ini memungkinkan insinyur untuk merancang jaringan distribusi air bersih, sistem irigasi, dan instansi pompa dengan diameter pipa dan jenis material yang tepat, sehingga kerugian tekanan itu dapat ditekan dan konsumsi energi pompanya itu menjadi lebih hemat. Selain itu juga membantu dalam evaluasi dan optimasi sistem existing, misalnya saat menggantikan jenis pipa PVC dengan pipa galvanis atau sebaliknya, untuk mengurangi rugi energi dan biaya operasi jangka panjang. Dengan demikian, praktikum ini juga membekali kemampuan analitis yang sangat relevan untuk merancang perancangan dan pemeliharaan fluida di berbagai sektor teknik infrastruktur. Selanjutnya, ada alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini. Jadi, alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini tuh yang pertama ada laptop atau handphone, yaitu sebagai perangkat utama dalam praktikum. Yang kedua itu ada web atau platform praktikum, di mana itu sebagai web simulasi tempat praktikum. Dan yang ketiga itu ada alat tulis sebagai alat dan media untuk menulis dan perhitungan data. Dan yang keempat ada kalkulator itu sebagai alat untuk perhitungan. Dan di sini ada 9 prosedur praktikum. Dan ini adalah langkah-langkah praktikum tersebut. Nah, untuk data pengamatannya yang telah dilakukan, nah telah diperoleh data praktikum sebagai berikut. Nah, di sini ada dua tabel, di mana data pengamatan pada tabel menunjukkan bahwa pada pipa dengan diameter 0,022 meter diperoleh luas penampang sebesar 0,00038 meter kuadrat. Nah, pembacaan manometernya 0,08 meter, 68 meter, dan waktu pengisian tangki setinggi 5 cm selama 10,05 second, yang menghasilkan debit sekitar 3,8 kali 10 pangkat min 8 meter per kubik per second.